Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Niputu Sri Oktaviani, nomor absen 33 dari kelas 10 MIPA 4. Kali ini saya akan mempresentasikan materi biologi, yaitu tentang virus dan peranannya dalam kehidupan. Di sini saya sudah membuat peta konsep tentang virus dan peranannya. Yang pertama ada sejarah virus. Istilah virus berasal dari bahasa Latin, yaitu virion, yang berarti racun. Virus pertama kali ditemukan oleh Adolf Meyer pada tahun 1883, yaitu ketika sedang melakukan penelitian tentang penyakit mosaik pada tanaman tembakau. Kemudian ilmuwan asal Rusia yang bernama Dmitri Ivanovsky melakukan uji coba dari dugaan Adolf Meyer ini. Ia menduga bahwa penyakit mosaik pada tanaman tembakau disebabkan oleh bakteri-bakteri kecil karena bakteri-bakteri tersebut dapat melewati saringan bakteri. Kemudian pada tahun 1897, Martinus B. Gering melakukan percobaan dari penelitian Ivanovsky ini. B. Gering membayangkan suatu partikel yang jauh lebih kecil dan jauh lebih sederhana daripada bakteri. Kemudian pada tahun 1935, ilmuwan asal Amerika, Vernon Stanley, berhasil mengisolasi dan mengkristalkan partikel penginfeksi tersebut. Ia menyimpulkan bahwa penyebab penyakit mosaik pada tanaman tembakau adalah karena virus. Ia memberi nama dengan virus mosaik tembakau atau tobacco mosaic virus. Oleh karena itu, virus memiliki pengertian, yaitu virus adalah agen infeksi berukuran kecil yang bereproduksi di dalam sel inang yang hidup. Virus juga memiliki ciri-ciri. Yang pertama, virus bersifat aseluler, yaitu tidak memiliki sel. Kemudian yang kedua, virus berukuran kecil. Yang ketiga, virus hanya memiliki salah satu macam nukleat, RNA atau DNA. Yang keempat, virus umumnya berupa semacam hablur atau kristal yang bentuknya sangat bervariasi. Yang kelima, tubuh virus dari atas kepala, kulit, isi tubuh, dan serabut ekor. Kemudian yang keenam, virus memiliki lapisan protein yang berbentuk kapsid. Yang ketujuh, virus hanya dapat berkembang biak di sel hidup. Yang kedelapan, virus tidak dapat membelah diri. Dan yang terakhir, virus tidak dapat diendapkan dengan sentrifugasi biasa, tetapi dapat dikristalkan. Virus juga memiliki sifat, yaitu yang pertama, hanya hidup pada sel hidup, dan yang kedua, dapat mengkristalkan diri. Virus juga memiliki struktur, yaitu yang pertama ada kepala virus, yaitu terdiri dari kapsid dan asam nukleat. Kemudian yang kedua ada leher virus, yaitu berfungsi sebagai tempat untuk menyangga kepala virus. Yang ketiga ada ekor virus, yaitu bagian ekor virus terdiri atas tubuh ekor, serabut ekor, lempeng dasar, dan juga jarum penusuk. Kemudian yang keempat ada selubung ekor, yaitu berfungsi untuk menginjeksi DNA virus ke dalam sel host space, juga tempat penghubung antara kepala virus dan lempeng dasar. Kemudian yang kelima ada lempeng dasar, yaitu berfungsi sebagai tempat melekatnya serabut ekor dan jarum penusuk. Kemudian yang keenam ada serabut ekor, yaitu berfungsi sebagai penerima rangsangan juga untuk menempel pada sel inang. Kemudian yang ketujuh ada jarum penusuk, yaitu berfungsi untuk melubangi sel inang agar DNA virus dapat masuk ke sel inang. Cara reproduksi virus dibagi menjadi dua, yaitu daur litik dan daur lisogenik. Yang pertama ada daur litik. Daur litik adalah siklus reproduksi yang pada akhirnya menyebabkan kematian pada sel inang tempat virus itu hidup. Daur litik ini dibagi menjadi yang pertama ada tahap adsorpsi, yaitu bagian ujung virus yang menempel pada dinding sel bakteri. Setelah menempel, virus akan mengeluarkan enzim lisosim untuk melubangi dinding sel inang. Kemudian yang kedua itu ada tahap penetrasi atau injeksi. DNA atau RNA virus masuk ke dalam sel inang melalui penambatan lempeng ujung, kontraksi, dan jarum penusuk. Kemudian yang ketiga ada tahap sintesis, yaitu proses yang terjadi pada tahap ini adalah proses penghancuran DNA sel inang sehingga membuat sintesis DNA bakteri berhenti bekerja. Kemudian yang keempat ada tahap perakitan tubuh virus yang masih terpisah-pisah seperti kepala dan serabut ekor menjadi virus yang utuh. Kapsid yang terbentuk juga kemudian terisi DNA atau RNA sehingga proses reproduksi berhasil menciptakan virus yang baru. Kemudian yang terakhir ada tahap lisis, ditandai dengan pecahnya dinding sel kemudian diikuti dengan pelapisan virus-virus yang baru yang siap melakukan replikasi ulang dengan menemukan sel inang yang baru. Kemudian yang kedua ada daur lisogenik, yaitu terdiri dari fase
adsorpsi, yaitu fase ini phage menempel, selanjutnya virus melakukan penetrasi pada bakteri. Kemudian yang kedua ada fase penetrasi. Virus akan mengeluarkan DNA-nya ke dalam tubuh bakteri. Kemudian yang ketiga ada fase penggabungan. DNA virus bergabung dengan DNA untuk membentuk prafog. Kemudian yang keempat ada fase replikasi, yaitu pada fase ini prafog akan ikut membelah sehingga dua sel anakan bakteri akan mengandung prafog di dalam selnya. Virus juga memiliki peranan, yaitu virus yang merugikan dan virus yang menguntungkan. Virus yang merugikan pada manusia yang pertama ada SARS, disebabkan oleh coronavirus yang menyerang sistem pernapasan. Kemudian yang kedua ada Ebola, disebabkan oleh Ebola virus yang menyerang sel-sel pertahanan tubuh. Yang ketiga ada herpes, disebabkan oleh herpes simplex. Yang keempat ada influenza, disebabkan oleh orthomycovirus yang menyerang sistem pernapasan bagian atas. Yang kelima ada polio, yang disebabkan oleh poliovirus yang menyebabkan kelumpuhan karena menyerang si selaput otak dan selaput syaraf. Yang keenam ada AIDS, disebabkan oleh virus HIV yang menyerang sistem kekebalan tubuh. Kemudian virus yang merugikan pada hewan terdiri atas yang pertama flu burung, penyakit pada unggas yang disebabkan oleh avian influenza. Kemudian yang kedua ada tumor pada ayam disebabkan oleh virus RSF. Yang ketiga, tetelo, penyakit yang menyerang unggas penyebabnya virus NCD. Kemudian rabies, penyakit pada kucing dan monyet disebabkan oleh rabiovirus. Kemudian virus yang merugikan pada tumbuhan. Ada penyakit yang menyerang tumbuhan beet disebabkan oleh BYF. Kemudian daun menggulung disebabkan oleh virus TYMF. Kemudian penyakit batang kerdil disebabkan oleh virus tungro dan ada mosaik disebabkan oleh virus TMF. Kemudian ada virus yang menguntungkan, yaitu seperti memproduksi vaksin, membuat antitoksin, melemahkan bakteri patogen, dan sebagai alat diagnosis. Presentasi materi biologi dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Saya tutup untuk para Mas Santi. Om Santi 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 Om.